sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah. Senang sekali saya Laurencia Fani dapat menjumpai dan menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, di edisi Pekan Biasa ke-8. Telah hadir bersama kita di studio Pater Albertus Purnomo OFM. Selamat datang Romo Pur. Terima kasih. Iya. Kita mulai saja ya Romo ya. Baik, sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pater Pur. Silakan. Marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Putramu telah Kau utus mendatangi kami, mencari yang tersesat jalannya. Ajarilah kami mendengarkan sabda pengampunan-Mu, dan ingatkanlah kami akan keagungan karya-Mu dengan penuh rasa syukur. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Alangkah besarnya belas kasih dan pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 17 ayat 24 sampai 29. Bagi orang yang menyesal, Tuhan membuka jalan kembali. Tuhan menghibur mereka yang kehilangan ketabahan. Berpalinglah kepada Tuhan dan lepaskanlah dosamu. Bertobatlah di hadapannya dan berhentilah menghina. Kembalilah kepada yang maha tinggi dan berpalinglah dari yang durjana, dan hendaklah sangat membenci kepada kekejian. Siapa gerangan di dunia orang mati memuji yang maha tinggi sebagai pengganti orang yang hidup? Siapa gerangan mempersembahkan pujian di sana? Dari orang mati lenyaplah pujian, seperti dari yang tiada sama sekali. Sedangkan barang siapa hidup dan sehat, ia memuji Tuhan. Alangkah besarnya belas kasihan serta pengampunan Tuhan bagi semua yang berpaling kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur, bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengaku segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi ditimpa kesesakan. Kendati banjir besar terjadi, ia tidak akan terlanda. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Engkaulah persembunyian bagiku ya Tuhan. Engkau menjagaku terhadap kesesakan. Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang jujur. Haleluya. Haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Termuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita mendengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Pater Pur untuk kekayaan bagi oase rohani kehidupan kita. Silakan Pater, kita mulai dari bacaan pertama. Kita mulai dari bacaan pertama, dan bacaan pertama itu diambil dari Kitab Putra Sirach. Sebetulnya namanya itu Yesus ben Sirach atau Yesus Putra Sirach. Sirach itu nama famili pada zaman itu, dan pengarangnya itu bernama Yesus gitu ya. Jadi Yesus itu bukan nama khas dari juru selamat kita kan namanya Yesus Kristus. Ini Yesus ben Sirach. Dan dalam bahasa Latin, kitab yang disebut Kitab Putra Sirach itu seringkali disebut dengan istilah Ecclesiasticus. Kitab gereja gitu kan, aneh ya, kenapa disebut kitab gereja? Karena memang pada zaman gereja awal itu kitab Putra Sirach ini seringkali dipakai sebagai bahan pengajaran moral dan katekumen untuk umat. Jadi mereka yang mau menjadi Kristen saat itu mungkin belum ada nama agama ya, belum ada buku katekumen atau katekismus gereja Katolik, maka menggunakan kitab suci Perjanjian Lama yang dari Deuterokanonika, yaitu Kitab Putra Sirach ini. Jadi karya ini ditulis sekitar tahun 2000 sampai 1705 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2 abad sebelum Yesus lahir. Dan berisi tentang kumpulan nasihat, kumpulan petuah, dan terutama pengajaran untuk anak muda. Jadi memang saya rekomendasikan juga kalau umpamanya anak muda ingin memperoleh tuntunan jalan hidup, itu bisa membaca Kitab Yesus Putra Sirach, karena di situ diceritakan apa itu persahabatan, bagaimana bersikap dengan orang tua. Nah, ini memang menarik untuk anak muda terutama ya. Nah, jadi mengapa Kitab Putra Sirach ini ditulis? Itu pertama-tama memang kita harus melihat konteksnya, di mana saat itu salah satu budaya yang cukup kuat adalah budaya Yunani, Helenisme katakanlah, yang berkembang pesat dan mempengaruhi anak-anak muda Yahudi pada waktu itu.
Jadi anak-anak muda Yahudi itu mulai goncang ya, dan beberapa mulai meninggalkan tradisi mereka. Nah, ini yang membuat kekhawatiran bagi pengajar yang disebut Yesus Putra Sirak ini, takut kalau anak muda itu kemudian lari ke kultur yang bukan identitas mereka. Nah, dan mereka takutnya, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ini kan juga sama seperti sekarang ini ya, kan ada satu kultur, kita nggak mau sebut kultur apa, yang kadang-kadang membuat orang itu tidak mau ke gereja. Nah, ini kan situasinya hampir mirip. Nah, kemudian Yesus Putra Sirak ini menulis kitab yang perikopnya kita dengar pada hari ini untuk orang Yahudi pada zamannya, untuk mempelajari tradisi mereka sendiri. Dan itulah sebabnya mengapa di dalam kitab Putra Sirak itu isinya banyak wejangan-wejangan, ajaran-ajaran kebijaksanaan yang membuat orang itu setia kepada tradisi Yahudi pada waktu itu. Nah, memang peruntukan pertama kitab ini dan juga perikop ini dulunya untuk orang Yahudi, tetapi karena isinya baik, kemudian gereja mengadopsinya dan juga dipakai untuk untuk umat Kristiani juga ya dalam hal ini. Nah, jadi perikop yang kita dengar itu adalah salah satu dari ajaran kebijaksanaan yang ada dalam kitab Putra Sirak, dan mari kita coba temukan kebijaksanaannya satu persatu. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita membaca dari teks ini, satu hal yang menjadi poin penting itu adalah soal pertobatan. Karena kita melihat di sini di bagian awal, bagi orang yang menyesal, meskipun terjemahan di dalam terjemahan baru itu adalah bagi orang yang bertobat, Tuhan membuka jalan kembali. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita, bertobat itu apa gitu ya. Kalau hanya menyesal sih ya semua bisa menyesal, tapi bertobat kan lebih daripada menyesal ya. Aja. Nah, jadi bertobat itu kadang-kadang orang berpikir bertobat adalah suatu perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat dengan Allah. Dan banyak orang berpikir kalau ditanya apa itu bertobat, yaitu melepaskan dosa masa lampau, kemudian membenahi hidup menjadi lebih baru gitu ya. Dan tentu saja ada unsur berbalik dari dosa yang dilakukan, kemudian berpaling kepada Allah untuk memohon pengampunan. Tapi yang lebih baik memang harus hidup menjadi lebih baik gitu ya. Menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Jadi pada dasarnya namanya bertobat itu dasarnya adalah perubahan pikiran, cara pandang, tetapi itu tidak cukup, harus ditunjukkan dengan perubahan sikap. Tapi memang dasarnya perubahan pikiran loh. Kadang-kadang kan orang itu tidak bisa berubah itu karena pikirannya itu apa ya? Tetap gitu aja. Gitu aja, tidak mau terbuka, diberitahu ngeyel itu apa sih? Keras kepala gitu, nggak mau dengar. Ngotot ya. Ngotot. Jadi memang perubahan pikiran itu penting. Tetapi itu tidak cukup, baru 50%. Harus ada perubahan dalam bentuk tindakan gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani itu kan seringkali kita mendengar istilah metanoia ya. Itu kan juga pertobatan. Dan ini juga mengacu pada perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup. Jadi menyeluruh. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks Sirak ini ya, bagi orang yang bertobat, Tuhan membuka jalan kembali. Ini kan ada kata jalan ini ya. Jadi sebetulnya jalan yang dimaksud di sini adalah jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada kata jalan? Jadi sebetulnya kalau di dalam pandangan orang Yahudi atau yang menulis perikop ini ya, jadi orang yang benar adalah orang yang berada di jalan Tuhan. Orang yang berdosa adalah orang yang melenceng dari jalan ini gitu. Jadi seringkali kita mendengar istilah jalan ini ya di dalam kehidupan spiritual ya. Seperti Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Orang Kristen pertama itu dulu disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi sebetulnya hidup rohani itu sebuah perjalanan. Nah, orang yang berjalan menuju Tuhan ya, orang yang berdosa adalah orang yang melenceng
Ya. dari jalan ini. Dan jalan ini kan banyak rambu-rambunya, itu berupa ajaran, perintah, dan segala macam. Nah, orang yang bertobat itu adalah orang yang diluruskan. Orang yang harus kembali lagi ke jalan Tuhan ini ya. Karena kita juga harus tahu bahwa yang namanya dosa, istilah dosa dulu-dulunya itu ya, di dalam bahasa Ibrani itu kan hata gitu ya. Hata itu kan sebetulnya melenceng dari target. Jadi umpamanya memanah gitu, harusnya kan lurus ke sana gitu loh. Tak tahunya karena itu melenceng ke sana. Nah, itu namanya dosa itu kayak gitu, melenceng. Bukan dalam arti yang sekarang ini melanggar perintah Allah, bukan seperti itu, tapi kan lebih kepada melenceng. Maka dari itu bertobat itu adalah upaya untuk meluruskan supaya orang itu selaras dengan jalan Tuhan ini. Dan kalau umpamanya melakukan kesalahan pelanggaran, itu langsung bertobat. Sebaiknya langsung meluruskan begini. Soalnya apa? Kalau sudah terlalu melenceng itu, mengembalikannya susah gitu. Nah, sebenarnya kalau di rumah ya, itu kalau kotornya sedikit-sedikit lalu dibersihkan kan lebih mudah daripada tunggu kotor banyak sekali, mau dibersihkan malah males tuh, sudah lepas saja gitu kan. Sama seperti dalam hidup, kalau kesalahan sedikit langsung diluruskan gitu loh. Seperti korupsi lah ya, kecil-kecil nggak kelihatan gitu loh. Nggak kelihatan, tunggu besar baru ketahuan toh, dan mendapat akibatnya. Nah, ini sama seperti dosa ya. Dan terhadap dosa ini Sirach juga mengatakan di sini apa ini? Hendaklah sangat membenci kepada kekejian, atau bencilah apa yang menjijikkan bagi Tuhan. Jadi terhadap hal itu kalau bisa jangan gitu. Nah, mengapa orang harus bertobat? Mengapa harus kembali gitu ya? Karena seperti yang dikatakan di dalam Sirach ini, kita percaya bahwa Allah itu murah hati dan penuh pengampunan. Nah, kalau orang tidak percaya Allah itu murah hati dan penuh pengampunan, mungkin tidak bertobat. Karena apa? Ngapain juga bertobat, nanti ujung-ujungnya juga itu mendapat hukuman gitu ya. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu murah hati, mau mengampuni, sehingga untuk berpaling juga tidak masalah. Nah, kita juga dalam hal ini perlu melihat ya, bahwa hidup itu sekali lagi adalah sebuah jalan menuju Allah. Dan hidup di ini itu merupakan sarana dan tempat di mana kita perlu mengolah apa saja dalam hidup. Ya, perlu bertobat ya. Jadi bertobat itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang berat itu. Kadang kita ya misalnya melakukan kesalahan ini keras kepala, besok tidak keras kepala berusaha ya, kemudian seminggu lagi keras kepala lagi. Kalau ngaku dosa itu kan dosanya sama terus ya. Coba cek aja, kalau mengaku dosa itu pasti dosanya itu ya, itu memang dirimu gitu ya. Tetapi kan ada upaya untuk berjuang untuk lurus gitu ya, mengakui diri saya berdosa, seperti dalam Mazmur itu kan suatu pengakuan. Itu langkah awal untuk tetap setia kepada jalan Tuhan. Nah, daripada nunggu apa itu dosanya banyak kemudian susah dibelokkan gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita itu ingat untuk bertobat? Sebenarnya sederhana saja ya, bahwa kita memiliki titik akhir dalam hidup, kematian gitu ya. Bahwa pada akhirnya nanti kita akan kembali pada Allah. Nah, kalau sejak dalam hidup ini jalannya itu sudah melenceng dari jalan Allah, ya sudah, nanti di titik itu sudah jauh gitu ya. Mungkin sudah nggak bisa bertobat lagi ya. Sudah nggak bisa bertobat lagi. Mungkin Tuhan Tuhan ingat dia, tapi belum tentu dianya itu ingat Tuhan gitu kan, susah ya. Belum tentu dianya mau kepada Tuhan, kan sudah terlanjur jauh sekali. Nah, maka dari itu memang satu-satunya cara supaya orang itu bertobat itu adalah ini ya, supaya tidak melenceng dari jalan Tuhan, ingat akhir hidup. Atau kalau kita pergi ke kuburan Katolik itu ya, terutama di Kerkop Muntilan gitu kan, di depannya itu tertulis memento mori, jadi ingatlah kematian gitu loh. Itu memang salah satu cara supaya orang ingat akan
pertobatan dalam hidup, menjadi lebih baik dalam hidup. Ya itu tadi ya Pak Tepur ya, mumpung masih hidup ya. Mumpung masih hidup. Karena kalau sudah hari yang kita tidak pernah tahu itu Tidak kapan. itu, karena yang muda juga pernah ada yang juga ya. Yang sudah umur 90 tahun juga ada yang muda. Dan kita nggak tahu itu, maka perlu bersiap-siap. Sehingga jangan tunggu, oh ya nanti umur 50 tahun saya mau bertobat. Ya, kita nggak tahu ya nanti ke depannya apa. Mendingan sebelum berbelok, maksudnya ketika berbelok kecil langsung balik lagi gitu ya. Atau kita mesti pasang slogan itu ya, Pater ya, momentum mori itu ya, ingatlah. Jadi selalu ingat, waduh, ya, jangan nunggu sampai mati. Nanti dikira kuburan malah. Iya dikira. Tapi memang saya melihat memang kalau kita menjadi manusia itu kan memang harus ada siklus naik turun. Kita kadang jatuh, kemudian naik, jatuh lagi, naik lagi gitu ya. Memang jarang ada orang yang suci dari lahir sampai akhir, itu jarang gitu. Bahkan Santo Santa itu kan kalau kita lihat biografinya itu kan awalnya juga orang berdosa juga gitu ya. Santo Agustinus, Santo Fransiskus Assisi, Teresa dari Avila itu kan orang yang mempunyai kelemahan, tetapi dia mau berubah, mau kembali ke jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Tentunya dengan satu pengalaman khusus ya. Seperti Santo Fransiskus itu, Asis itu kan karena dia kalah perang saja. Kalah perang, impiannya tidak tercapai, kemudian dia bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Agustinus juga ya, jenuh dengan segala kemewahan dan juga hura-hura, pesta-pesta, akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Memang di sini kita juga perlu PK untuk mengetahui ini teguran Tuhan itu supaya kembali gitu. Umpamanya mabuk-mabukan lalu livernya kambuh gitu. Nah, ini livernya rusak. Ini cara Tuhan untuk mengingatkan supaya jangan kebanyakan minum alkohol gitu ya. Ada banyak hal yang sebetulnya peringatan dari Tuhan, dan kita perlu melatih kepekaan dalam hal ini. Perlu ada kesadaran juga dalam hal ini. Dan itu kita tidak boleh menamakan sebuah pencobaan ya, karena perbuatan kita sendiri. Oh enggak, jadi memang ada banyak bencana yang, ya ada beberapa yang merupakan cobaan dari Tuhan, tapi ada beberapa yang merupakan kesalahan dari kita, dan itu ditegur oleh Tuhan ya, melalui fenomena alam atau apalah ya, gitu. Tuhan membolehkan semua terjadi agar kita selalu kembali ke jalan. Kembali ke jalan. Gitu. Semoga kita bisa dimampukan terus ya Pater ya. Nah, balik ke jalan, bukan makin jauh begitu kan. Jadi intinya itu, selagi masih kecil bisa diperbaiki, segera perbaiki. Jangan menunggu melenceng terlalu jauh, itu akan sulit diperbaiki gitu loh. Karena akan menjadi sebuah karakter gitu. Itu menjadi bagian dari hidup. Jadi dosa akan menjadi bagian dari hidup ketika yang kecil-kecil itu tidak diperbaiki sejak awal. Memang tanggung jawab kita sebagai orang Katolik itu adalah berani menegur. Hanya persoalannya berani menegur atau tidak gitu ya. Yesus kan mengajar kalau ada saudara yang salah, tegurlah di bawah 4 mata. Hanya persoalannya berani menegur atau tidak. Itu. Kebanyakan tidak, didiemin aja. Itu hakmu, salah ya. Baik Pater, kita break di sesi yang pertama ini dulu ya. Sahabat terkasih, kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, Pekan Biasa ke-8. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih bersama kami di Oase Rohani Katolik bersama Pater Albertus Purnomo OFM dan saya Fani. Sebelum kita melanjutkan permenungan dari Pater Pur, bagi Anda yang ingin mengumak
mengemukakan pendapat atau bertanya sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan ya, Pater ya. Kita langsung ke bacaan Injil. Iya, silakan. Jadi petikan dari Injil Markus, Ya. Injil tertua ya ini. Dan ini cerita tentang pemuda kaya. Jadi cerita ini pasti familiar di telinga orang Katolik ya, karena pasti setiap tahun mendengar cerita ini. Nah, jadi tadi sudah diceritakan ada orang muda yang kaya yang pada akhirnya merasa sedih ya, karena tidak bisa mengikuti Yesus dengan alasan bahwa dia lebih sayang kepada hartanya gitu ya. Ini sebenarnya temanya seperti itu ya. Ingin mencari hidup yang kekal tetapi tidak bisa karena terikat kepada hartanya. Banyak soalnya, Iya, Pater ya. nah, tapi kita coba lihat telaah satu persatu Iya. ya. Jadi ketika bertemu dengan Yesus, orang ini bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal gitu. Hidup kekal yang di sini dimaksudkan apa nih? Bisa hidup untuk selamanya nanti ya di kehidupan berikutnya, begitu ya yang saya Jadi tangkap. dalam konteks Injil ini, jadi hidup kekal itu adalah dalam pandangan Yahudi itu hidup setelah hidup ini. Nah, jadi hidup setelah kematian, hidup setelah hidup ini. Jadi dalam pandangan mereka itu meyakini apa yang disebut dengan olam habaa atau dunia yang akan datang. Olam habaa dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ada hidup sekarang, kemudian nanti setelah meninggal ada hidup lain gitu ya. Tapi hidup yang di sini ditentukan oleh kehidupan sekarang. Jadi ada satu rabi yang mengatakan, saya lupa namanya gitu. Dalam pandangan mereka itu hidup di sini itu seperti lorong kecil gitu, untuk masuk ke dalam satu ruangan yang besar sekali gitu. Kecil ini, tapi ini menentukan nanti kita masuk ruangan yang mana. Hidup ini singkat gitu ya, tapi nanti untuk menentukan hidup yang kekal. Ini pandangan orang pada zaman dulu. Tapi juga penting juga untuk orang zaman sekarang ya, supaya apa? Supaya hati-hati terhadap hidup itu. Karena salah melangkah, kita masuk ke dalam dunia yang akan datang yang mungkin berbeda, atau baik atau tidak baik, itu tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Nah, untuk masuk ke dalam dunia yang akan datang, atau dalam bahasa Ibrani olam habaa itu kan tentu ada persyaratannya. Nah, Yesus itu karena dia orang Yahudi, dia memberitahukan kepada pemuda ini, oh ya, kalau kamu mau masuk ke dalam dunia yang akan datang yang baik itu, kamu harus mentaati perintah dasar ini, 10 perintah Allah. Jadi ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak lain. Ini standar orang, standar orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu ya harus berbuat baik intinya gitu ya. Nah di sini orangnya saleh ya. Guru semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mungkin kita mikir-mikir, oh, jangan-jangan saya itu malah apa ini? Lebih buruk daripada anak muda kayaknya. Karena kan ya bisa jadi gitu loh. Tetapi anehnya itu Yesus menuntut lebih ini loh, syarat lain gitu ya. Yaitu apa? Supaya memberikan hartanya kepada orang miskin dan kemudian mengikuti Yesus. Nah, ini kan sulit sekali gitu ya. Mungkin kita berpikir, wah Yesus ini tuntutannya itu berat sekali gitu ya. Yang di awal saja mungkin kita belum gitu, apalagi yang ditambahin yang seperti ini gitu. Dan ini berat, sehingga orang ini sedih dan kemudian pergi gitu ya. Nah, kemudian Yesus itu mengajarkan gitu. Dan dia memunculkan suatu statement dengan mengatakan demikian. Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya murid kaget ya. Loh gimana ini? Karena apa?
Karena dalam pandangan orang Yahudi pada waktu itu, orang yang memiliki harta, orang yang saleh seperti ini, itu adalah orang yang diberkati Allah. Gitu. Jadi berkat itu kan sebetulnya sebuah kelimpahan gitu ya. Orang yang sehat itu kan kelimpahan, yang diberkati. Orang yang mempunyai harta benda itu kalau jujur ya, itu juga diberkati gitu. Tapi Yesus mengatakan tuh, wah itu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Kemudian Yesus mengatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah ini kan kaget lagi gitu ya. Bagaimana mungkin? Memang kan ini sebagai catatan saja ya. Lubang jarum ini kan banyak yang menafsirkan berbeda-beda ya. Ada yang menafsirkan bahwa ya lubang jarum itu kan menunjuk kepada pintu kecil di pintu gerbang besar di tembok Yerusalem gitu ya. Tapi banyak ahli itu mulai mengkritik tafsiran ini karena apa? Karena yang pintu kecil di samping pintu besar di tembok Yerusalem itu baru didirikan pada saat perang salib. Jadi pada zaman Yesus tidak ada. Sehingga ini menunjukkan memang untuk menunjukkan tidak mungkin. Masa unta kok masuk ke lubang jarum kecil tidak mungkin. Itu kan, tapi ini bahasa hiperbol ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin. Nah ini persoalannya itu bukan soal uangnya itu yang jahat, tetapi apa? Kelekatan terhadap uang. Jadi sebetulnya yang menjadi persoalan itu bukan soal harta benda atau uangnya itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat, itu sesuatu yang positif. Kalau nggak ada uang tidak bisa apa-apa. Gereja kalau nggak ada uang nggak bisa bergerak kok ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah orang begitu lekat pada barang itu sehingga tidak memberi kemungkinan untuk sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Nah itu kan yang dikritik Yesus sebetulnya itu ya. Memang di sini dikatakan para murid berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus tidak menjawab apa-apa. Diam aja supaya kita berpikir ya. Jadi apa yang membuat orang itu tidak selamat, tidak maju dalam hidup rohani itu adalah kelekatan. Dan sebetulnya kelekatan itu tidak hanya soal terhadap harta benda. Nah, kalau kita berpikir lebih luas, tidak hanya soal harta benda, tetapi juga dalam hal banyak aspek lain. Nah memang kalau di dalam kisah ini kan logis saja ya, kalau mengikuti Yesus tapi membawa harta benda kan juga tidak bebas bergerak gitu, karena Yesus kan kemana-mana gitu ya. Tapi dalam hidup rohani cerita ini juga bisa diambil manfaatnya dalam arti begini ya. Kalau orang terlalu lekat dengan apa yang dimiliki, ia bukan lagi tuan atas apa yang dimilikinya. Nggak tahu nangkep atau tidak ya. Dia menjadi budak atas apa yang dimilikinya itu. Dan misalnya uang saja ya, atau harta, uang ya. Di dalam teks, di dalam surat kepada orang Ibrani, itu dikatakan, janganlah menjadi hamba uang, cukupkanlah dengan apa yang engkau terima. Jadi sebetulnya uang tidak salah, tetapi kalau menjadi budaknya uang, kita bisa melakukan segala sesuatu, bahkan membunuh orang demi uang. Dan ini ini kita sering mendengar ya, berebut warisan sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Meskipun tidak banyak terjadi, tapi cukup miris juga kalau mendengarnya. Juga di dalam surat-surat pastoral gitu ya, itu kan juga dikatakan, bukan surat pastoral, tapi surat Yakobus ya. Uang itu menjadi, saya lupa persisnya, tapi seperti menjadi sumber dosa gitu. Bukan uangnya itu dosa, tetapi yang menjadi persoalan adalah kelekatan orang terhadap uang itu gitu ya. Tapi sebetulnya bukan hanya uang saja, tapi juga keahlian gitu ya, keterampilan, pengetahuan gitu ya. Ada yang begitu mencintai keahliannya, begitu mencintai jabatannya juga, tapi juga dalam hal ini skillnya dan segala macamnya. Karena begitu lekat dengan skill ini, kemampuan ini, dia tidak mau belajar hal yang lain gitu. Kan ini kan sederhana sekali soal kelekatan ya. Orang tidak berkembang gitu. Kadang
sama halnya juga, ini bahaya ya, orang tua yang begitu lekat dengan anaknya gitu, wah, Terlalu cinta. protektif, terlalu cinta, itu malah membunuh, dalam tanda kutip membunuh, Iya. membuat anak itu tidak bisa melihat dunia yang Iya, senyatanya, yang sebetulnya keras gitu ya. Itu sangat berbahaya. Sama halnya dengan anak yang begitu lekat dengan orang tuanya, tidak mau pergi, hanya di rumah terus gitu ya. Itu akan berbahaya gitu untuk anak itu ketika yang dilekati ini tidak ada. Memang dalam proses kehidupan kita harus berani untuk melepas periode-periode tertentu atau kelekatan-kelekatan tertentu itu. Kalau tidak ya kita nggak akan maju. Iya. Jadi dalam hidup rohani juga dalam hidup material gitu ya, bahaya kelekatan itu perlu kita wanti-wanti, itu apa sih ya? Iya. Perlu kita jaga ya. Kita harus hati-hati gitu, Iya, hati. benar-benar harus perhatikan bahwa kita jangan sampai menuju ke situ Situ ya, iya. hati-hati. Jadi sekali lagi apa yang ditekankan di sini adalah bahwa kelekatan itu, entah itu terhadap orang, terhadap barang, itu jelas menghambat orang untuk maju. Ya seperti tadi di bagian sisi pertama kan, hidup kan adalah suatu perjalanan ya. Jadi kita nggak akan maju kalau masih lekat di bagian ini. Dan kalau kita bisa melepaskan dari kelekatan ini, kita akan menemukan sesuatu yang lebih berkualitas. Ya jadi ya tergantung ya, melepaskan sesuatu kan memang berisiko. Iya. Tetapi mau maju atau tidak ya tergantung masing-masing ya. Jadi hampir di semua agama itu, bukan hanya kekristenan saja, itu keberanian untuk melepaskan diri dari kelekatan terhadap sesuatu adalah salah satu keutamaan gitu. Dan itu harus diperjuangkan. Terserah ya, mau pilih yang mana ya. Mau maju atau mau lekat. Iya, karena kita sudah dikasih hak untuk memilih itu. Iya, betul ya. Itu ini juga ya, kedewasaan dari iman kita juga loh sebenarnya. Iya, ya, jadi bahwa orang yang dewasa itu orang yang sebetulnya berani untuk melepaskan. Banyak orang tidak menjadi dewasa karena dia masih lekat dengan pengalaman masa lampau. Iya tuh, udah umur 50 tahun masih ingat, wah dulu ini saya seperti ini tuh gara-gara orang tua saya tuh dulu begini. Nyala-nyala Sudah umur 50 tahun masih nyalain masa lampau kan. Ini masih lekat dengan masa lampau gitu ya. Sebetulnya kalau umpamanya dia berani, oh ya sudah, itu pengalaman masa lampau saya, stop. Saya akan mulai sesuatu yang baru. Kan ada loh yang masih lekat dengan pengalaman traumatis gitu ya. Memang trauma sih susah untuk dihilangkan, tapi okelah menjadi luka-luka, tapi jangan lekat gitu ya. Sepertinya sakit gitu ya. Sakit itu saya tidak tahu ya pengalamannya. Kadang-kadang sakit itu semakin sakit kalau kita lekat kepada sakit itu. Dalam arti memikirkan tiap hari kapan sembuhnya, diingat-ingat terus kapan sembuhnya, dihitung ini. Padahal kalau kita percaya kepada alam yang bisa merestorasi sakit kita, misalnya, itu malah bisa sembuh, itu nggak rasa loh kok bisa sembuh itu. Sederhana loh itu, hanya masalah kelekatan itu. Iya, ini kedewasaan ya, tinggal kita memilih-milih aja. Juga nggak bisa berkembang deh saking melekatnya. Oh, saya orang yang teknik, saya nggak akan mau untuk kerjaan itu. Apalagi di zaman sekarang ya, yang kadang-kadang sekolahnya teknik, dapatnya akuntan juga ada. Kan harus harus fleksibel gitu dalam hal ini. Iya. Semoga kita dimampukan untuk bisa memilih yang baik-baik ya, Pak. Yang baik-baik dan belajar untuk tidak lekat. Melepas. Melepas. Karena cuma sesaat kita hidup di sini.
Ya, Begitu ya, Pater ya. bisa dikatakan demikian. Iya. Ya. Baik, Pater, kita sudah kehabisan waktu, sahabat terkasih. Kita sudah di penghujung acara dan akan ditutup dengan doa penutup oleh Pater Pur dan kita mohon berkat. Silakan, Pater. Marilah kita berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda surgawi yang telah kami terima. Semoga kami berani menanggapi panggilan kenabian pada zaman sekarang ini, sambil menyongsong kebahagiaan abadi yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pater Pur. Sama-sama. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan ini dan sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.